Oke guys, balik lagi bersama gue Bagus Darmawan. Di video kali ini gue akan ngebahas tentang jenis-jenis kampas rem dari New Friend. Check it out, ini dia produknya. Nah, di depan kalian udah ada beberapa jenis tumpuk yang kita lagi ready stock dari New Friend. Kenapa sih kita ngebahas kampas rem New Friend nggak merek lain? Karena yang kita bahas itu produk-produk yang terbaik yang kita jual, guys. Nah, karena untuk spesifikasinya kalau kampas rem nih pilihan saya itu jatuh ke New Friend. Itu udah paling terbaik dan harganya pun nggak masih affordable buat diperjuangkan untuk kita beli kampas rem untuk Vespa. Karena apa? Piranti kampas rem itu adalah piranti kampas rem yang bagus dan paling penting di kendaraan kalian. Kenapa? Ya kalau itu menyangkut nyawa ya guys. Karena ketika kalian menggunakan kampas rem yang kurang bagus atau yang nggak bagus sama sekali, itu bahaya di nyawa satu dan bahaya di bagian tromol guys. Biasanya kalau kalian menggunakan kampas rem yang jelek, biasanya yang habis itu bukan kampasnya tapi tromolnya guys. Nah itu kan lumayan tuh kalau kalian beli tromol. Nah lebih baik kalian spare kampas rem dengan harga yang agak sedikit lebih mahal. Tapi untuk New Friend ini nggak terlalu mahal ya, masih ada lagi yang lebih mahal lagi, yaitu yang merek-merek racing seperti Malossi, Polini, dan BGM. Itu lumayan agak mahal juga. Nah kalau di New Friend ini di tengah-tengahnya guys kalau untuk part aftermarket dari Itali, dan biasanya di paling bawahnya itu Eva Itali. Nah sisanya produk-produk lokal seperti itu. Nah kembali lagi pemilihan kampas rem itu sangat penting buat nyawa kalian dan buat motor kalian juga. Nah di kampas rem New Friend ini guys itu terbagi jadi tiga tipe guys sekarang. Nah biasanya itu dua tipe, yang standar yang dia kampas remnya modelnya polos, nanti akan kita bahas. Yang sport yang biasanya saya tulis sport, tapi biasanya New Friend itu nulisnya kalau di web itu anti aqua, yaitu ada garis-garisnya di kampas remnya, dia itu untuk jalur air guys. Jadi ketika kalian tromolnya terisi air atau posisi banjir-banjiran, itu kampas remnya nggak akan masih tetap menggigit guys, nggak akan magel seperti itu. Dan satu lagi yang dikhususkan untuk penggunaan rutin atau penggunaan sering di atas dan penggunaan sering di atas perjalanan 1 jam konstan dan penggunaan balap. Nah itu ada tipe ProRace guys, dia tahan panas guys. Jadi ketika pemakaian sering dan pemakaian itu kebut, nah itu biasanya pilihannya ada di kampas rem ProRace guys, seperti itu. Nah kita bahas dari yang model tipe standar dulu guys ya. Oke, yang tipe standar itu seperti ini guys. Ini yang sedang saya buka ini untuk kampas rem model Vespa Super Ring 8 guys. Nah New Friend juga bikin guys Vespa Super Ring 8. Nah cuman emang harganya itu agak lumayan ketimbang produk-produk lokal, karena memang di sana itu Super Ring 8 itu jarang banget unitnya. Tapi tetap dibuat oleh New Friend karena memang basic produknya itu ada di Itali. Jadi New Friend juga bikin. Nah cuman emang harganya cuma lumayan agak mahal. Nah Super Ring 8 ini guys ya, ini bisa digunakan juga untuk PS guys, PS Ring 8. Nah emang di webnya itu tidak tertulis untuk PS karena PS itu unitnya nggak ada di sana, itu unit dari dan motor guys. Tapi dia spesifikasi tromol Ring 8 sama kampas remnya itu sama dengan Super Ring 8 ya guys, seperti ini. Nah ini yang tipe standar guys, tipe standar. Kampas remnya berbahan baja dengan serabut berbahan baja hitam. Yang ini ada serabut-serabut bintik-bintik silvernya guys. Itu ada serabut bahasanya itu dia komposisinya itu dia kampas dengan butiran-butiran pasir baja guys. Jadi
dia bisa menggigit tromol dengan sangat pakem, tapi tidak merusak tromol karena memang kampasnya ini empuk. Nah, kenapa empuk? Dia jadi nanti yang habis itu kampasnya, bukan tromolnya. Beda sama yang buatan lokal yang kampasnya itu dia bilang awet loh. Kalau kampas rem awet, dia ngeremnya gigitnya pakai kampas, pakai apa? Pakai kampas apa pakai tromol ya kan? Nah, itu lebih bahaya guys. Jangan terkecoh dengan kampas rem yang awet. Nah, biasanya kalau kampas rem awet itu tromolnya yang habis. Nah, bagaimana sih ngerasain tromol habis? Nah, biasanya kalau kita rem itu dia bergelombang guys. Pedalnya suka maju mundur maju mundur. Nah, naik turun. Kita misalkan lagi jalan nih, kita injak setengah rem. Nah, itu biasanya kalau misalkan tromolnya udah mulai kemakan gelombang, itu dia pedalnya akan begini guys, naik turun sendiri. Nah, sama posisinya kalau misalkan diinjak sudah dalam, padahal sudah kita tarik lagi nih talinya masih dalam. Nah, itu bisa jadi kalian harus periksa tromolnya kemakan apa enggak. Nah, bahayanya kampas rem yang warna putih itu dia sangat kuat guys, itu dengan full material baja besi guys. Jadi yang kekikis nanti aluminium tromolnya guys. Nah, itu bahaya banget kalau ngerusak tromol, karena harga tromol itu bisa 4 kali sampai 5 kali harga kampas rem new friend. Nah, jadi saran saya untuk Vespa kalian yang sudah bagus, yang sudah maksimal restorasinya, atau Vespa kesayangan kalian, gunakanlah kampas rem terbaik guys, yaitu dari New Friend. Ini rekomendasi kami ya guys, New Friend. Karena apa? Untuk saya pernah nyoba beberapa kampas rem dalam perjalanan saya menggunakan Vespa, itu dari yang Eva Italy, New Friend, BGE, Malossi, dan segala macamnya itu saya jatuh hati banget di New Friend guys. Karena emang satu lagi dia spesialis merek kampas ya guys. Dari kampas rem, kampas kopling, semua jenis motor, semua jenis skuter, semua sampai Harley pun dia ada bikin guys kampas koplingnya guys sama kampas remnya. Nggak cuma brake shoes, dia juga bikin brake pad buat yang cakram, dia ada buat buat new PX atau buat Vespa baru. Nah, dia juga ada, pokoknya semua jenis kampas. Nah, pilihan saya kenapa ke New Friend, nah itu salah satunya guys. Kita pilih merek yang benar-benar berkecimpung dalam dunianya guys. Tidak merek universal. Contohnya kita ambil garis besar Eva aja lah, nggak usah merek yang lain. Eva Italia, dia kan spesialis aksesoris. Nah, cuman dia memang bikin kampas rem. Cuman tidak fokus penelitiannya guys. Beda sama merek New Friend. New Friend itu kan memang pabrik yang bikin kampas, entah kampas kopling, entah kampas rem, dengan semua berbagai merek jenis kendaraan. Nah, disitulah mereka akan fokus untuk meneliti bagaimana menciptakan kampas rem yang baik dan bagus, seperti itu. Contoh merek shockbreaker Carbon, nah itu kan dia kan emang spesialis merek shockbreaker, atau kita biasa disebut Ohlins. Nah, shockbreaker kan dia emang spesialis merek shockbreaker, makanya kenapa shockbreaker mereka mahal, karena mereka selalu meneliti, selalu menciptakan inovasi produk-produk bagus di spesialis bidangnya. Seperti itu guys, kenapa saya pilih New Friend. Nah, apalagi khusus kalian yang menggunakan ring 8 guys, karena ring 8 itu yang kakinya satu untuk tipe tahun 60-an 50-an VNB VBB itu itu sulit banget ngeremnya Senin Kemis kalau kalian pakai kampas rem merek lokal. Nah, di sini kami juga nyetok guys untuk Vespa tahun 60-an, 50-an, 60-an kaki 1 dan kaki 2 New Friend. Nah, ini kampas belakangnya untuk VBB, VNB, VN, VL. Nah, kaki 1 ring 8 guys. Nah, di kaki 1 ring 8 itu biasanya dia ada 2 tipe guys. Ada yang anti aqua atau sport yang biasa saya bilang. Nah, atau yang tipe standar seperti ini guys. Nah, di sini kita tampilkan yang tipe standar ya. Dia ada emboss New Friend-nya di sini, itu udah pasti original, dan batangnya New Friend itu selalu berwarna gold ya guys. Dan spesifikasinya kampasnya warna hitam dengan butiran silver seperti itu. Nah, ini yang tipe kaki 1 ya guys. Sangat rekomendasi, saya pakai di tahun tua saya, itu nyaman, enak, dipakai lama juga enak, dipakai touring jauh, daily itu empuk, remnya pakem, nggak perlu khawatir, nyawa kalian akan selamat guys, selama pemasangan baik dan benar. Dan ini untuk versi si kaki 2-nya ring 8 guys, VBB 2, VNB 3, VNB 4, VNB 5, VNB 6. Itu yang kaki 2 tahun 60-an,
di atas tahun 62 guys, PBB nih guys. Ini yang kampas kaki 2-nya. Ya, dia punya dua seating di sini, perbedaannya antara kaki 1 dan kaki 2 guys. Nah, jadi dia ada dua. Di sini kan tetap 1. Nah, di sini ada 2. Nah, namanya kaki 2. Dia punya seating 2 di sini posisi kaki. Jadi dia lebih tinggi guys, seperti itu. Jadi pengeremannya lebih maksimal kalau yang di kaki 2. Tapi kalau yang kaki 1 itu dia sistemnya seperti ini guys, tumpuk. Nah, jadi dia si makannya kampas rem itu pendek guys, rendah. Nah, dia cuma begini nih, diangkat. Beda sama yang kaki 2 tadi, dia tuh udah lebih tinggi duluan. Jadi lebih pakem sebenarnya yang kaki 2. Cuman karena emang ini udah bawaan engine, bawaan riset Vespa di tahun 50-an dan 60-an, dia menggunakan single seating. Habis itu dia merubah karena banyak kejadian yang remnya tidak pakem di edisi VBB 2, VNB 3, VNB 4, VNB 5 tahun 62 ke atas. Itu si Vespa dia mengupgrade sistem pengeremannya menjadi seating 2 guys. Sampai seterusnya di Vespa selanjutnya semuanya dia udah mengerem belakangnya menggunakan seating 2. Kalau rem depannya yang seating 2 itu kalau nggak salah di Vespa Sprint deh, tapi nggak tahu deh. Kayaknya kalau rem depan tetap seating. Oh, rem depan tetap seating 1 guys, semua Vespa. Iya. Kecuali PX series. Nah, dia udah seating 2. Di Sprint, Super pun rem depannya masih seating 2. Untuk Super yang ring 8, VBB, VNB, ring 8 sama PTS, ring 10 depan sama Darling ring 9 itu kampas remnya sama ya guys, menggunakan kampas rem ring 8 seperti itu. Contoh kampas remnya seperti ini depan standar PTS, dia single kaki, bahasanya itu bisa digunakan untuk nih ya, kampas rem depan PTS. Super depan ring 8 ya guys, Super yang masih ring 8, kita jangan bicara Super sudah ganti ring 10. Kalau udah Super udah ganti ring 10, silakan pakai kampas rem depan Sprint ya guys, seperti itu. Nah, kalau Super masih menggunakan ring 8, dan ring masih pakai ring 9, ring 10 tapi tromolnya ring 9. Darling itu ada 2 versi, atau Vespa Special 50, 90. Itu ada 2 versi Darling yang menggunakan velg ketutup full. Itu ada 2 versi, kampas rem depannya tetap sama dengan PTS. Jadi kampas rem depan PTS itu bisa digunakan untuk Vespa Super ring 8, VBB, VNB, VL, VN tahun 50-an sampai tahun 70-an, ring 8 termasuk PS terakhir ya guys yang buatan Indonesia, itu masih bisa menggunakan ini. Tapi kalau untuk ring 10 dari mulai Sprint itu dia khusus ring depannya guys. Sprint itu kampas rem depannya agak mahal guys. Karena apa? Karena dia mengikuti kampas rem belakang GS dan Kongo, VGLA, VGLB. Jadi kampas rem depan Sprint itu sama dengan kampas rem belakang Vespa GS dan Vespa Kongo. Jadi agak sedikit lebih mahal kampas rem depan Sprint itu karena mengikuti unit yang agak mahal guys, GS dan Kongo seperti itu. Jadi kampasnya ikutan agak mahal nih. Nah, untuk new friend, kampas rem depan Sprint itu cuman ada yang versi sport atau anti aqua guys. Dari sananya dia yang polosnya atau yang model standarnya itu saya udah lama belum dapat stok dari pabrik. Dia masih menggunakan dia masih sisa stoknya itu yang ada garis-garisnya seperti ini atau tipe sport guys, seperti itu. Nah, untuk kampas rem belakang Sprint itu dia sama dengan PX guys. Nah, jadi lebih murah karena apa? Kampas rem belakang Sprint itu sama dengan PX, dia masuk ke PX Excel T5 atau eksklusif belakang dan depan itu sama guys. Jadi produksi massal banyak dan akhirnya harganya pun lebih murah seperti itu karena digunakan di berbagai macam tipe Vespa seperti itu guys. Nah, untuk rem belakang biasanya kami untuk Vespa jenis Sprint atau PX atau rem depan PX series itu kami menjualnya itu versi sport guys, seperti gitu, versi anti aqua. Nah, dia ada garis-garis gini karena menurut kami lebih bagus, harganya pun lebih masuk ketimbang yang standar karena di seri standarnya itu untuk new friend ada beberapa harga yang lebih mahal guys daripada si anti aquanya atau sportnya guys. Jadi kalau anti aqua itu kita samakan dengan depannya guys, si Sprint nanti dapatnya. Nah, kalau si PX itu kan
satu kampas bisa buat depan belakang. Jadi lebih baik kalian langsung beli dua, langsung anti aqua atau spot. Jadi ketika kalian touring, ketika kalian dalam perjalanan, tromolnya kemasukan air tidak slip guys, seperti itu, masih tetap terjaga seperti itu. Dan satu lagi, kaki satu VBB GE VN VL itu ada di kaki satu tahun 50-an 60-an, tahun 60-an kaki 2 ada yang sudah berkembang itu VBB 2, VNB 3 456, Vespa di atas tahun 62 sampai dengan tahun 66 ya terakhir. Nah, untuk Vespa Sprint GL yang ring 10, GTR Rally itu sama menggunakan Sprint series belakangnya dengan bisa sama dengan PX SL eksklusif. Untuk depan Sprint GL sama Vespa S yaitu dia sama dengan kampas rem belakang untuk GSVS ya guys. Nah, sama GSMK itu sama belakang. Nah, kalau GSVS, GSMK itu depan belakang sama. Kongo depan belakang sama, kaki satu juga guys. Tapi dia ring 10 menggunakan kampas rem depan Sprint itu sama. Nah, untuk depan ring 8 PBB, VNB, VL, VN dari tahun 60-an sampai tahun 80-an itu sama guys, ring 8 semuanya. Sama Super pun sama. Ring 10 PTS dia diameter tengahnya itu tromol depannya masih sama menggunakan kampas rem yang sama dengan PTS depannya seperti itu. Untuk Darling depannya pun sama, Darling ring 9 atau ring 10 tetap sama menggunakan tromol depan PTS, tapi Darling belakang itu khusus guys, karena Darling itu tromolnya 9 inch bahasanya kalau di katalognya. Nah, itu dia khusus tromolnya belakang khusus sendiri sama kayak Super, seperti itu guys spesifikasinya untuk kampas rem New Friend. Jadi saya sangat merekomendasikan kampas rem dari New Friend karena untuk kepentingan nyawa dan kepentingan spare part kalian biar menjadi lebih awet seperti itu guys. Pilihlah kampas rem yang baik dan bijak, spesialis di mereknya tersebut. Contoh misalkan kalian pakai kampas rem, pakai mobil juga kan menggunakan kampas rem, kalau nggak yang original produk pasti cari yang merek-merek khusus kampas rem seperti Brenta atau New Friend pun ada di mobil guys. Cuman emang agak jarang kalau versi mobil-mobil Jepang, biasanya mobil Eropa seperti itu. Nah, untuk range harga kampas rem New Friend itu dari 200 ribuan sampai 400 ribuan ada guys. Yang paling mahal itu yang series ini guys, Sprint depan, karena dia masuk ke kategori Vespa GS. Vespa Kongo depan belakang itu sama, GS sama Kongo depan belakang sama, pakai single seating ring 10 seperti ini guys, atau kaki satu. Itu harganya 400 ribuan. Untuk New Friend belakang Sprint PX eksklusif Excel yang biasa banyak dipakai itu sekitar 200 ribuan. Untuk New Friend Sport ProRace-nya itu 300 ribuan. VNB, VBB kaki 1 atau kaki 2 itu sekitar 300 ribuan. Super itu sekitar 300 ribuan. Darling depan PTS, VBB sama Super itu yang standar itu tipenya sekitar 200 ribuan seperti itu guys. Nah, untuk harga lebih tepatnya kalian bisa cek di Instagram BD Shop Vespa atau di Tokopedia BD Shop Vespa guys, seperti itu. Buat teman-teman mungkin ada yang kelewat kita bahas atau teman-teman belum tahu tentang kampas rem, bisa tanya jawab di komentar video ini. Sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe atau belum share video ini, karena video ini bisa berguna buat kalian untuk memilih produk aftermarket untuk Vespa kalian, silahkan di share dan jangan lupa subscribe. Sekali lagi buat teman-teman yang ingin video apa dibahas tentang produk aftermarket yang kami jual, silahkan komen. Insya Allah akan kami segera buatkan videonya sesuai keinginan teman-teman untuk produk tersebut. Nah, sekali lagi buat teman-teman jangan lupa share, like, and comment, subscribe. Bye-bye.